Selama bertahun-tahun, dua saudara ini terpisah dan akhirnya mereka kembali bertemu. Tidak hanya berbagi kesedihan saat kehilangan orang tuanya, mereka juga memiliki rahasia yang tidak terlihat. Ya, film dengan judul Black Panther yang dirilis pada tahun 2014 ini akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Emily. Sejak kecil, Emily memiliki hubungan yang erat dengan saudara laki-lakinya. Namun beberapa tahun belakang ini mereka terpisah oleh jarak. Mereka sibuk mencari kehidupan baru demi bisa bertahan hidup. Terlebih lagi semenjak orang tua mereka meninggal. Sampai akhirnya suatu hari Emily kembali ke kota kelahirannya di Swiss. Ya, Emily bersama kekasihnya yang bernama Andreas pergi ke rumah peninggalan orang tuanya. Banyak kenangan yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Semenjak orang tuanya meninggal, Emily mengambil alih perusahaan ayahnya. Namun sayang, hal tersebut tidak berjalan lancar. Utang di mana-mana demi bisa menutupi biaya hidup dan mengembalikan jalannya perusahaan. Itulah sebabnya ia kembali ke sana dan berencana untuk menjual rumah tersebut. Dan sepertinya Emily dan Andreas tidak sendirian. Ya, saudara Emily yang telah menghilang bertahun-tahun lamanya telah kembali. Ia bernama Jacob. Tentu saja hal tersebut membuat Emily senang menyambut kedatangannya. Jacob sudah terlihat berubah dan tentu saja lebih tinggi dari Emily. Perasaan itu membuat Emily senang sekaligus penasaran apa yang dilakukan saudaranya itu tengah malam begini. Emily dan Andreas berusaha keras supaya perusahaan terus berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang Andreas melakukan perjalanan dinas demi bisa bertemu klien sekaligus mencarikan pembeli untuk rumah peninggalan orang tuanya. Beruntung, hari itu Andreas mengatakan kalau ada seseorang yang ingin berbicara dengannya tentang penjualan rumah itu. Jadi dia harus berangkat siang itu juga. Mendengar itu Emily lantas berkemas dan bersiap. Sementara Jacob tidak ingin membantu dan pergi mencari udara segar. Ya, berbeda dengan Emily, hidup Jacob mungkin lebih stabil dibanding dengannya. Jacob adalah seorang pemain skateboard profesional yang sudah melalang buana ke beberapa negara. Siang itu Jacob pergi ke sebuah minimarket dan melihat koran yang menginformasikan kalau beberapa hari yang lalu di kota kecil tersebut terlihat seekor macan kumbang atau Black Panther. Dan bahayanya lagi, macan itu terpantau sedang bersembunyi di halaman belakang rumah seseorang. Jadi pemerintah setempat meminta warganya untuk berhati-hati khususnya saat malam tiba. Sementara Andreas yang akan pergi menemui klien bertemu dengan Jacob di jalan. Dia meminta Jacob untuk mendukung dan menjaga Emily saat ia pergi. Namun Jacob terlihat cuek dan dingin dan hal itu membuat Andreas sedikit jengkel kepadanya. Jacob lantas kembali pulang dan melihat Emily sedang mengeluarkan barang-barang yang sudah tak terpakai. Di sini, Jacob memulai obrolan dengan Emily namun terasa cukup alot. Jacob tahu kalau Emily ingin menjual rumah peninggalan orang tua mereka. Jacob tahu kalau Emily dan Andreas sedang terlilit hutang. Jacob tidak ingin menandatangani surat penjualan rumah saat itu terjadi. Terlebih lagi, Jacob merasa Emily sudah berubah dan hampir tidak mengenali saudaranya tersebut. Namun hal tersebut dibantah Emily, dia tidak mungkin melupakan saudaranya. Tapi ya sudahlah, Jacob dan Emily juga tidak ingin perselisihan di antara mereka terus terjadi. Jacob lalu memberikan koran berisi tentang kehadiran macan kumbang di sekitar mereka. Dia hanya ingin Emily berhati-hati. Tidak lupa Jacob memberikan sedikit candaan dengan Emily supaya suasana tidak canggung. Tapi malam itu saat akan tidur Jacob tidak sengaja melihat Emily yang sedang ganti baju. Ya, tentu saja Jacob tidak munafik kalau saudaranya itu telah tumbuh menjadi seorang wanita. Sembari menunggu kepulangan Andreas, Jacob mencoba membuat Emily merasa tidak bosan di sana. Dia menemukan sepeda motor lawas milik ayahnya namun tampak rusak. Jadi dia memperbaikinya dan mengajak Emily jalan-jalan. Ya, mereka ada di Swiss, salah satu surganya pemandangan yang indah dan menawan. Hari itu Jacob dan Emily menemukan kembali hubungan mereka yang terputus selama beberapa tahun. Sejak kecil, Emily dan Jacob memiliki hubungan yang spesial bahkan lebih dari kakak beradik. Bahkan mereka pernah bawa bareng saat orang tua mereka masih ada. Pun sampai sekarang hal itu mungkin bisa terjadi lagi. Ya, meskipun Emily sudah memiliki pacar, namun dia masih menaruh perasaan yang dalam terhadap saudaranya sendiri. Gilanya lagi, Emily membayangkan kalau dirinya dan Jacob akan hidup bersama layaknya sepasang kekasih. Jacob dan Emily menghabiskan waktu bersama-sama di dalam hutan sambil mengenang kebersamaan mereka semasa kecil dulu. Namun tiba-tiba, Jacob menyadari beberapa orang di sana sambil berteriak. Ya, sekelompok pria muncul karena ingin mencari keberadaan macan kumbang tersebut. Tentu saja, mereka ingin menangkapnya dan mengembalikan ke habitatnya. Keberadaan macan kumbang di sekitar tidak membuat mereka gentar. Bahkan mereka dengan berani memanjat tebing yang curam hanya ingin merasakan apa yang dulu ayah mereka pernah rasakan. Ya,
Selain memiliki perusahaan, ayahnya juga hobi mendaki. Sayang, usianya tidak panjang dan tidak sempat mengajak Emily dan Jacob untuk mendaki bersama-sama. Setelah cukup menaklukkan tebing kecil, Emily dan Jacob memutuskan kembali ke rumah karena hari sudah mulai gelap. Jacob bersiap untuk bobo dan mengganti bajunya. Tapi di balik pintu kali ini Emily melihatnya dan mulai merasakan getar-getaran yang tak biasa. Ya, malam itu menjadi malam yang panjang bagi kakak beradik tersebut. Permantapan tidak terhindari dan membuat hubungan mereka menjadi semakin erat. Hubungan mereka yang terputus beberapa tahun yang lalu kini mulai terjalin kembali dan bahkan lebih dari itu. Pergi bersama, makan bersama, nongkrong bersama, dan bahkan begituan bersama. Serasa dunia milik mereka berdua aja. Bahkan telepon dari Andreas pun tidak diangkat oleh Emily. Begitu mereka kembali ke rumah, mereka melihat ada seorang pria yang sedang melihat-lihat. Ternyata pria itu orang yang berniat ingin membeli rumah mereka. Tapi secara mengejutkan, Emily menunda penjualan rumah mereka. Dia meminta pria tersebut untuk menghubungi kembali suaminya terlebih dahulu. Untungnya pria itu tidak marah dan menuruti apa perkataan Emily. Namun sayang, semenjak kedatangan pria itu, Jacob mulai menyadari satu hal. Dia merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan Emily saja. Ya, supaya Jacob mau menandatangani surat penjualan rumah. Meskipun Emily sudah menjelaskan panjang lebar, Jacob tetap kesal. Ia lalu meninggalkan Emily yang terlihat menangis akibat perdebatan di antara mereka. Emily takut dan bahkan menyesal melakukan semua itu. Sejujurnya, dia tidak berniat menjual rumah, namun karena Andreas dan dia membutuhkan dana, dia hampir tidak punya pilihan lain. Emily lantas tertidur lelap tanpa ada Jacob di sisinya. Pagi harinya, Andreas membangunkan Emily sambil mengatakan kalau ada orang yang ingin membeli rumah mereka. Jadi, Emily harus bersiap dan mengamasi beberapa barang-barang. Sampai siang hari, Jacob juga tidak menunjukkan batang hidungnya. Lalu tiba-tiba Jacob datang dengan perasaan yang campur aduk. Dia tidak banyak bicara, lalu mengambil barang-barangnya di kamar. Jacob sudah pasrah kalau rumah itu akan dijual. Tapi tiba-tiba Emily mengatakan kalau dia tidak akan menandatangani surat tersebut. Entah mengapa, yang jelas dia tidak ingin. Meskipun Emily berbuat seolah-olah dia peduli, Jacob tetap menandatangani surat itu dan pergi. Emily lantas berkali-kali memanggil dan mencoba menghalanginya pergi. Dia mengatakan kalau dirinya ingin hidup dan pergi bersama Jacob apapun keadaannya. Melihat dan mendengar percakapan mereka, Andreas lantas menyadari kalau Emily dan Jacob memiliki hubungan yang tak biasa. Sayang, Jacob memutuskan untuk tetap pergi. Saat di perjalanan menemui calon pembeli, Andreas mampir di rest area untuk buang air terlebih dahulu. Di sini Emily berpikir keras lalu mengambil surat penjualan rumah dan menandatanganinya. Setelah itu, Emily keluar dari mobil dan pergi. Andreas melihat Emily pergi dan melihat surat tersebut. Dia tidak mencegahnya karena dia tahu kalau Emily tidak akan terpisahkan dengan saudaranya tersebut. Hubungan spesial sekaligus terlarang itu membuat mereka kuat dan tak terpisahkan. Meskipun rumah orang tua mereka sudah terjual, namun selama mereka bersama, mereka akan tetap menemukan jalan meskipun terjal. Itulah tadi alur cerita film Black Panther. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.